Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo peternak Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah lanjutan dari part 2-nya ini tentang bagaimana mengolah singkong tanpa beracun untuk pakan ternak. Kemarin saya bikin video itu, pokoknya sekarang itu saya bikin konten paling terniat ya ini, paling rekoso ya ini saya bilang. Karena apa? Step by stepnya panjang. Jadi mohon bersabar kalau videonya saya jadikan satu pasti nanti bosen lihatnya, pasti nanti bosen lihatnya. Akan tapi saya pisah saja part 1 dan part 2. Singkong itu boleh disebutkan salah satu pakan dewa. Karena apa? Dia bagus dari segi energinya, dia lumayan proteinnya. Jikalau ternak diberikan pakan singkong ataupun dari utamanya singkong, nanti tinggal menambahkan bahan yang lain itu sudah hampir-hampir mencukupi. Bagus banget untuk baik penggemukan, baik untuk breeding, baik untuk susu, untuk produksi susu sapi perah bisa. Akan tetapi aplikatifnya harus kita toto, harus kita jaga, harus kita kondisikan bagaimana dia tidak beracun. Mohon maaf, konten-konten saya selalu apa adanya, selalu apa adanya, tanpa ada edit-editan, tanpa ada make-upan, adanya seperti ini, karena kita adalah peternak tradisional, bukan peternak pemodal. Kita perintis, bukan pewaris, kita peternak muda, bukan pengemis anggaran negara. Seperti itulah moto kita, Bolo Peternak Indonesia, maju bersama, sukses bersama, menggapai bangsa dan negara ini yang adil dan makmur di sektor peternakan. Semoga kita berjaya swasembada daging dan susu Indonesia. Seperti itu, Bolo Peternak. Saya ulas sesudah singkong itu kemarin sudah dipotong-potong, dilukai satu buah menjadi 2 atau 3 potong. Sesudah itu melalui fase perendaman 1 hari 1 malam, boleh lebih dari 1 hari 1 malam. Dan sesudah perendaman yang terjadi adalah seperti ini. Nah, ini bisa dilihat zoom kamera. Ini adalah yang berbusa, ini adalah getah ataupun HCN cyanidanya keluar seperti ini. Jadi ini busa-busa ini bisa di sini. Jadi busa-busa ini loh. Ini adalah getah dari cyanidanya. Jadi warnanya itu agak kebiru-biruan. Warnanya ini agak kebiru-biruan ini. Nah, bisa disut gini deh. Nah, ini jadi warnanya agak kebiru-biruan airnya ini. Ini karena pengaruh HCN, asam cyanida. Lah ini yang jelas ini. Nah, ini warnanya kebiru-biruan. Ini adalah HCN atau asam cyanidanya yang keluar, dan insya Allah kalau sudah melalui tahap perendaman, minim 1 hari 1 malam, insya Allah aman diberikan ke ternak. Saya ulangi, singkong yang saya pakai ini adalah singkong beracun alias singkong pahit, singkong yang tidak untuk konsumsi. Jadi Bolo Peternak, kalau adanya singkong yang beracun itu pakai saja nggak apa-apa. Cara menghilangkan racun sudah saya bikinkan konten dari part 1 sampai part 2 loh ya. Saya bikin konten itu paling terniat ya ini. Biasanya saya nggak begitu berat-berat. Kalau yang ini berat, memakan pikiran waktu berhari-hari. Karena apa? Prosesnya step by stepnya saya pinginnya itu ada ada pembetulan, tidak sampai terskip-skip. Lantas bagaimana pertanyaannya kalau singkongnya ini singkong yang untuk konsumsi, singkong enak, singkong untuk dikonsumsi manusia? Jawabnya adalah lebih amannya tetap sama direndam karena apa? Dia akan mengeluarkan asam cyanidanya. Singkong enak maupun beracun itu sama-sama punya kandungan HCN, asam cyanidanya. Dan asam cyanida ini juga berisiko untuk ternak-ternak kita. Kalau ternak potong biasanya bisa keracunan ataupun kembung. Kalau ternak sapi perah, kalau akumulatifnya HCN terlalu tinggi, dia akan ditolak, tidak masuk standar di pengolahan susu. Pabrik susu akan menolak karena kandungan HCN asam cyanidanya tinggi. Seperti itu, cara mengurangi atau menghilangkan resiko dari asam cyanidanya, ya ini
direndam 1 hari 1 malam boleh, 1 hari 1 malam boleh. Ini kalau airnya ini pahit, ini airnya pahit, ini beracun ini. Kalau airnya ini beracun ini, air ini beracun, oke, airnya beracun. Nah, sesudah beracun ini harus kita buang, kita cuci pakai air mengalir. Caranya seperti ini, minyak saya. Nah ini ini tadi sudah dicuci pakai air mengalir, nanti tinggal siap untuk digiling, untuk kita melakukan pencoperan biar halus, biar memudahkan untuk dikonsumsi oleh ternak. Kalau peternak bisa dipahami, saya ulangi lagi, baik singkong konsumsi, singkong enak maupun singkong beracun itu sama-sama punya asam sianidanya, HCN-nya. Riset penelitian saya ini, saya tidak berdasarkan di teknologi kampus, teori kampus, akademisi, bukan. Kalau ada yang mengatakan singkong beracun karena busuk, salah, berarti dia bukan peternak. Kalau mengatakan singkong ini bisa dikurangi racunnya jika melalui tahap difermentasi, digiling, cukup digiling difermentasi, salah, kurang tepat. Yang tepat untuk melepaskan HCN-nya adalah melalui direndam. Boleh 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam boleh. Jika sampai kelamaan bagaimana? Nanti singkongnya ini sampai empuk kayak tape, itu bukan busuk, enggak apa-apa. Singkongnya sama berikan ke ternak, enggak apa-apa, aman. Justru itu bagus untuk dicerna. Biasanya ternak lebih suka. Kalau peternak bisa memahami, singkong enak maupun singkong beracun sama-sama saja dia ada sianidanya, ada racunnya, ada resiko menimbulkan keracunan. Jangankan ke ternak, manusia saja bisa keracunan kok. Saya risetnya, penelitiannya, ini saya buktikan, bukan katanya tidak. Kalau ada yang bilang memberikan tutorial singkong gara-gara beracun itu karena ada nggak bersih, ada tanahnya ataupun busuk, salah. Lalu punya saya saja kalau ada magotnya, ada busuk di lubung magot, saya kasihkan ternak loh, enggak apa-apa, normal, sehat, malah cepet gemuk. Tapi kalau tidak direndam ini yang berisiko. Makanya perendaman inilah yang bagus metodenya. Sama tak kasih cerita sedikit nih. Dulu saya punya di sini domba kambing itu sekitar 60 ekor. Waktu itu saya pakai singkong, kulit singkong lah tepatnya, kulit singkong. Sewaktu saya tidak melakukan perendaman, langsung saya berikan karena itu tidak ada kotorannya. Ternak saya semua beracun, padahal itu kulitnya singkong yang untuk konsumsi. Sesudah itu saya tidak berani ngasihkan. Sesudah itu saya coba lagi pakai yang difermentasi. Saya fermentasi pakai drum. Saya buka, baunya kayak minuman keras, betul kayak minuman keras, betul kayak alkohol, betul. Akhirnya saya kasihkan juga beracun, juga beracun. Akhirnya saya coba berjalan-jalan, waktu itu saya sambil ngibe, waktu sambil pelayanan nyuntik lah, di Bolo Peternak di kampung itu kok ada proses namanya ubi dari gadung. Ubi gadung itu paling beracun. Akhirnya saya lihat, loh ini kok ada kolam buat apa? Buat ngerendam gadung, Pak. Terus kalau ngerendam gadung gimana? Ya sudah direndam ini 2 hari 2 malam, nanti racunnya hilang. Akhirnya saya coba, saya praktekkan di singkong untuk sapi saya, alhamdulillah aman. Ini kalau nggak percaya, kita lihat, kita ikut. Ini singkong, bentar ya. Ini singkong, ini singkong pahit. Saya coba, biar metode ini tidak asal bunyi. Biar metode ini saya juga bisa mempraktekkan sendiri. Ini kita kupas dulu, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba, saya praktekkan rasanya bagaimana. Kalau pahit berarti ini ada racunnya, kalau nggak pahit berarti aman. Bismillah. Singkongnya rasa ada manis-manisnya, gurih, tidak pahit, sama sekali tidak pahit. Kalau bilang ini singkong beracun jadi pahit, saya rubah jadi singkong bisa dimakan ini, Kita coba.
Saya telan. Saya telan ya. Sama sekali tidak pahit. Ini rasanya manis, ya. Saya bikin konten paling niat ya ini. Sudah ya, buat tenang. Nah, saya telah semua. Padahal ini mentah, saya rasakan sendiri. Jadi saya itu kalau bikin konten nggak main-main. Saya kasih tutorialnya jelas. Lanjut setelah ini, gitu. Setelah tahap perendaman 1 hari 1 malam, minim 1 hari 1 malam, boleh 2 hari 2 malam, lanjut. Ini karena dia sudah keluar busa, sudah keluar busa, lanjut kita tumpahkan. Setelah keluar busa kita tumpahkan seperti ini. Sesudah ditumpahkan, untuk menghilangkan sisa-sisa cyanida yang nempel, ya, kita bilas, kita gosok pakai air mengalir seperti ini. Kita bilas pakai air yang mengalir. Ini tujuan pembilasan yang pertama. Tujuan pembilasan yang pertama adalah untuk menghilangkan sisa-sisa cyanida karena airnya tadi belum ngalir. Itu yang pertama, untuk menghilangkan cyanidanya. Yang kedua, untuk menghilangkan sisa-sisa tanah yang menempel di singkong sehingga mengurangi tanah yang terikut terbawa, yang akan mengurangi nafsu makannya, palatable tingkat kesukaannya. Fungsi dari penyiraman pembilasan adalah untuk menghilangkan tanah dan menghilangkan sisa-sisa asam cyanidanya, seperti ini. Nah, gini, seperti ini, airnya kan mengalir ke sana. Nah, ini mengalir ke sana, terbuang sana ke sungai nantinya ke sana. Kalau Pulau Peternak tidak ada sungai, tidak ada kali, silahkan pakai mungkin di rumah di pekarangan bisa. Yang penting pakai air mengalir biar bersih bilasannya seperti ini. Lanjut, kita skip dulu videonya. Nanti kita bagaimana mengolah singkong ini sampai dia bisa halus dan siap untuk disimpan, siap disimpan. Jadi kita tinggal memberikan untuk comboran. Bagaimana caranya, kita skip dulu videonya. Skip terus gak apa-apa, rada panjang.